Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Gimana kabarnya anak-anak SMP Islam Nur Sunnah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kalian dimanapun kalian berada. Baik, untuk tahun ajaran baru ini untuk pelajaran SKI bersama anak Abdul Hakim Rahmatullah, tidak bersama Pak Ustadz Ismail lagi karena beliau harus menerima amanah baru sebagai wakasek, maka tugasnya makin banyak. Tapi insya Allah beliau tetap bersama kalian dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi untuk SKI tahun ajaran ini insya Allah dengan anak. Baik anak-anak, sebelum kita berpanjang kali lebar membahas materi kita, anak pengen bahas sedikit terkait sejarah penulisan SKI karena kita perlu tahu ya, biar kita makin ngeh dengan materi ini. Terus kenapa kita harus belajar SKI juga nanti insya Allah akan sedikit anak bahas. Nah, poin kedua tak bahas lebih dulu. Jadi dengan kita belajar sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini akan yatawalladu al-hubba ladai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak berlebihan ketika pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau cinta kepada Rasulullah, gimana kita mau menjalankan syariat-syariatnya kalau kita aja nggak kenal dengan beliau? Maka kita perlu kenalan terlebih dahulu. Nah, bahkan anak-anak sekalian, anak SMP Islam Nur Sunnah yang semoga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, bahwa kewajiban seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, atau kita yang baru beranjak balik, maka kewajiban pertama kita adalah, atau kewajiban pertama mereka yang baru masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bukan belajar bagaimana tata cara sholat, apalagi belajar masalah haji, zakat, puasa, tidak. Tapi menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari adalah belajar sirah nabawiyah, belajar mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu hanya sederhana. Misalnya utusan Allah Subhanahu Wa Taala ini lahir di Mekah, kemudian diusir kaumnya, terus pindah ke Madinah, terus meninggal di Madinah. Paling enggak seperti itu saja sudah cukup. Nah, ini beliau menempatkan, dan para ulama-ulama yang lain menempatkan belajar sejarah Nabi di urutan kedua, sesuatu yang wajib untuk kita pelajari. Maka ini adalah materi yang sangat penting. Gimana kita mau meneladani Rasulullah SAW yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Kalau kita nggak kenal teladan kita itu seperti apa, nah kurang lebih gambaran umumnya seperti
atau sejarah Nabi atau napak tilas Nabi ini ditulis berbarengan dengan ditulisnya Al-Quran. Masya Allah. Berarti dia ditulis lebih dulu daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa sirah ini materi yang sangat penting. Nah, dari kalangan sahabat yang terkenal menulis sirah nabawiyah ini adalah sosok sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia adalah seorang cendekiawan ya, seorang jenius, terpelajar dan sebagainya, putra dari Jenderal Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Baik adik-adik SMP Islam Nurul Sunnah yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, biar kita makin penting belajar SKI ini, saat ungkapkan terlebih dahulu biar kalian ada ghirah ya, ada semangat yang meluap-luap lah untuk belajar SKI. Nah, lanjut lagi, ini dari kalangan sahabat banyak sekali Khulafaur Rasyidin, itu kayaknya semuanya menulis sejarah. Terus walaupun tulisannya entah pada kemana. Terus para sahabat-sahabat yang lain juga nulis, kayaknya Zaid bin Sabit juga iya. Terus Abdullah bin Al-Abbas, ini riwayatnya banyak sekali terkait sejarah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah bin Umar ini adalah sosok hidup sejarah Rasul. Maksudnya bagaimana? Semua perangai Rasulullah itu diikuti. Pernah jalan ke pasar ini diikuti, masuk pasar, pernah jalan ke jalan misalnya Tembalang misalnya ya, terus lewat situ, gang-gangnya lewat situ. Bahkan ketika masuk pasar ada suara alunan musik, nggak tahu musik zaman dulu seperti apa, apakah hanya pukulan-pukulan kayu atau bagaimana, maka Abdullah bin Umar segera menutup telinganya, terus lari kencang-kencangnya. Kemudian ditanya beliau itu oleh temannya yang masih kecil, wahai sahabat Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu? Suatu ketika aku telah melihat Rasulullah juga melakukan itu. Masya Allah. Jadi mereka semua ini adalah tidak hanya para penulis sejarah, tapi para napak tilas Rasulullah, jadi diikuti gitu. Nah, ini memudahkan para tabi'in untuk membukukan sejarah. Nah, itu dari kalangan para sahabat. Dari kalangan tabi'in ada Al-Imam Az-Zuhri. Ini ulama top di semua bidang. Nah, yang sekarang namanya diabadikan oleh tetangga kita menjadi sebuah yayasan, terus kemudian menjadi lembaga pendidikan. Nah, kita sedang tidak membahas itu. Kita sedang ingin membahas Az-Zuhri ini sosok seperti apa. Beliau ini adalah ulama multi, anak-anak semuanya bisa, hadis hayo, Al-Qur'an, tafsir hayo, dan beliau juga menulis sirah nabawiyah. Nah, terus di masa seterusnya terus ditulislah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, lanjut lagi. Cuman cara penulisan sejarah ini dari masa ke masa ya, itu modelnya mirip, yaitu dengan periwayatan dari siapa. Kadang an-annya itu dari siapa yang berkisah itu sampai 5 baris. Sesuatu yang dikisahkan cuma 3 baris, 2 baris, bahkan cuma 1 baris. Nah, ini style para ulama untuk menjaga kemurnian riwayat dan tidak dijelaskan faedahnya apa dan lain sebagainya, tidak. Kenapa demikian? Karena orang zaman dahulu dengan membaca kayak gitu tok, dia sudah paham kira-kira faedahnya apa. Baik, lanjut lagi anak-anak. Terus kemudian ada sebuah kisah yang sangat penting biar kalian paham ya. Kalau kita nggak belajar sejarah, kalau kita nggak menulis sejarah, maka orang lain akan menuliskan sejarah untuk kita. Hati-hati. Kalau orang lain itu orang kafir, gimana? Apa mungkin dia akan cerita apa adanya? Mustahil. Nah, jadi
ada sebuah fakta menarik anak-anak. Ketika Inggris menjajah Mesir, ini Mesir secara kenegaraan berhasil dikuasai. Ya kayak dulu lah, kita dijajah Belanda, ya berhasil menguasai kita, mereka jadi pemerintah orang lebih kan gitu. Terus orang-orang kita malah ada yang menjadi antek-antek Belanda, penjajah, terus malah meres kita sendiri. Wah, kisahnya itu dari simbah-simbah dulu aneh kok merinding dengernya itu. Nah, kita harus banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sudah merdeka. Nah, ini lanjut lagi anak-anak. Tapi Inggris ini mendapati satu kendala. Kendalanya apa? Dia tidak bisa menguasai secara mutlak hati-hati jiwa-jiwa orang-orang Mesir ini nggak tunduk sama dia. Tunduknya pada istilahnya Al-Azhar, memang saat itu memang jadi sentral ilmu ya. Jadi apa fatwa ulama di sana mereka tunduk. Nah, tapi untuk titah orang-orang Inggris itu mereka nggak tunduk. Memang benar secara fisik dan lain sebagainya dikuasai, tapi kejiwaan enggak. Lalu mereka pun para penjajah ini mulai menyelidiki, ada apa kira-kira ya, kok mereka seperti ini. Maka diselidiki, terus kemudian ketemu penyebabnya. Karena sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang Mesir hanya tunduk, dan semua orang Islam secara umum hanya tunduk pada aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak minum minuman keras. Kenapa demikian? Karena Islam melarang, gak ngumpet-ngumpetan. Nah, beda dengan tunduk dengan manusia biasa ya, yang bukan utusan Allah. Itu nggak minum minuman keras, misalnya dilarang di sebuah negeri, itu terang-terangan. Kalau umpet-umpetan tetap jalan. Tapi kalau orang Islam nggak, tunduk aturan Rasulullah sama dengan tunduk aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Gaib, melihat kita sewaktu-waktu, setiap saat. Nah, ketika kita mabuk umpet-umpetan juga bakal ketahuan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak dari kita yang, atau semua dari muslim-muslim yang taat ini tidak nekat untuk menenggak minuman keras. Nah, baik, lanjut lagi. Jadi yang menyebabkan menghalangi Inggris bisa menguasai secara mutlak penduduk Mesir ini disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah tahu kuncinya. Lalu mereka pun mulai berpikir, gimana caranya untuk merusak citra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dikata-katain, mau dijelek-jelekin, wah nanti mereka ribut. Gimana mikir, akhirnya ketemu anak-anak. Yaitu menghilangkan sisi gaib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa Ustaz sisi gaib ini? Sisi gaib ini adalah beliau adalah sosok utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini menerima wahyu dari malaikat Jibril. Beliau ini selalu dinaungin oleh malaikat. Sisi kayak gitu dihilangkan. Yang dimunculkan apa? Rasulullah itu adalah panglima perang yang hebat. Rasulullah itu adalah sosok kepala keluarga yang patut diteladani. Rasulullah itu adalah seorang sahabat yang hangat. Rasulullah itu adalah seorang negarawan yang jempolan. Hanya gitu-gitu tuh aja. Tapi sisi gaib dihilangkan. Beliau ini menerima wahyu, dihilangkan. Beliau ini adalah utusan Allah SWT, dihilangkan. Beliau padahal kita meneladani Rasulullah itu dari sisi gaibnya itu. Kalau beliau itu bukan utusan Allah SWT, ya ucapannya akan jadi sebuah pepatah gitu saja, yang mau dilaksanakan syukur, ya enggak apa-apa. Tapi karena dia ini sisi gaibnya adalah utusan Allah SWT, maka kita tunduk 100%, bongkoan. Setelah gitu mau diapa-apain manut, orang lebih gitulah. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana caranya Inggris ini merusak citra itu? Wah,
Jadi anak-anak, musuh-musuh Islam itu, yang musuh-musuh umat Islam itu berpikir keras gimana merusak kita. Nah, Anda tidak mengatakan semua orang Inggris seperti itu, enggak. Ya oknum itu kan selalu ada. Nah, jadi mereka itu mengurangi jam tidur mereka untuk berpikir bagaimana merusak kita, merusak akidah kita, merusak ibadah kita, merusak apalagi ya akhlak kita, sehingga bujat gitu itu mereka pikirkan. Konon ajang pencarian bakat itu juga sudah dipikirkan berpuluh-puluh tahun untuk merusak kita. Nah, nggak usah melebar kemana-mana anak, lanjut lagi, balik lagi. Terus kemudian si Inggris ini pun, si penjajah ini pun mulai menyusupkan mata-matanya ke Al-Azhar. Dia mengirimkan seorang pemuda yang jenius yang pura-pura masuk Islam. Nah, ini kan mungkin sekali. Kenok-kenok di Indonesia juga ada itu, kenok-kenok orang Belanda pura-pura masuk Islam sampai belajar di Mekah menjadi ulama istilahnya, pulang ke terus balik ke Indonesia itu ngacak-ngacak tatanan kita, ngacak-ngacak agama kita. Itu ada kenok-kenok siapa itu namanya, lupa Ustaz. Nah, di penjajah-penjajah yang lain ini biasa kayak gitu. Baik, lanjut lagi. Kemudian si pemuda ini yang disusupkan, yang pura-pura masuk Islam, dia memperlihatkan bahwa dia Islam yang taat, jenius anak-anak. Nah, biasanya penjahat itu otaknya jenius, kalau nggak jenius cepat ketahuan bilangnya. Terus kemudian dia mulai menyusup, belajar di Al-Azhar. Kan orang Islam secara umum melihat orang mu'alaf itu kan senang, pengen berusaha membantu, berusaha mendekat biar dia merasa hangat, kita terima dan lain sebagainya. Nah, terus singkat cerita, karena dia sosok yang cerdas, itu belajarnya juga berprestasi sampai S1, S2, sampai jadi doktor, sampai jadi ulama di Al-Azhar menurut penuturan Syekh Said Ramadan. Nah, beliau yang memang dulu pernah kuliah di Al-Azhar sana. Nah, sampai doktor kalau nggak salah. Terus kemudian ketika beliau sudah jadi ulama dan diterima, coba bayangkan anak, dari seorang mu'alaf belajar jenius menjadi doktor, menjadi ulama, terus diterima sebuah masyarakat. Ini luar biasa. Nah, saya punya cerita sedikit, temen, nggak perlu nyebut namanya ya, di daerah Pati sana lah. Dia itu dulu kerja di sebuah yayasan Islam, jadi tukang gas. Jadi yayasan Islam ini, sebuah yayasan Islam ini, di antara usaha sampingannya adalah jualan tabung gas, jualan gas. Zaman itu sesuatu yang wah sekali. Di zaman kita masih pakai kayu bakar ya, bahkan pakai minyak tanah aja udah kelihatan wah. Nah, ini udah jualan gas. Wah, ngangkut sana ngangkut sini gas. Dulu kan yang warnanya biru itu tok, itu yang 12 kilo, pernah gelundung ini sebagainya. Jadi tamat SMA itu pun nggak menyentuh istilahnya dunia agama, tapi ternyata dia ini seorang yang tumuh itu suka belajar agama ya, seneng belajar serius ya, bukan baca terjemahan, tapi mulai belajar tata bahasa Arab, belajar bahasa Arab, sampai pintar baca kitab dan sebagainya, sampai jadi ustadz, sampai diustadkan di yayasan tersebut. Bisa kalian bayangkan anak, dari orang yang karyawan istilahnya tukang-tukang ngangkut kayak gitu, ternyata dia orang yang suka belajar sampai diposisikan jadi ustadz. Istilahnya kalau kita sebagai orang yayasan tersebut yang tahu dari awalnya sampai jadi ustadz dan bisa menerima itu, masya Allah, sampai beliau bisa diterima, itu kan yang dilakukan luar biasa sekali. Nah, ini sekedar gambaran saja bagaimana sosok si Inggris yang konon mu'alaf ini, padahal sebenarnya tidak, wallahu ta'ala alam, nggak tahu ya, menurut ceritanya tidak. Terus sampai pinter, sampai jadi dokter, sampai jadi ulama, terus diulamakan, itu kan jenjang yang dilakukan itu kan udah luar biasa sekali.
Nah, kemudian ketika dia sudah jadi ulama, diterima oleh masyarakat, mulailah dia menulis sejarah. Orang lain menuliskan sejarah untuk kita. Orang kafir menulis sejarah untuk kita. Jadi Rasulullah itu digambarkan sosok yang hebat, tapi sisi gaibnya dibuang dan mulai dipelajari oleh orang-orang Islam. Mulai Rasulullah itu ketika disebut tidak pakai istilah Rasulullah, Muhammad gitu aja. Muhammad adalah sang ini, tapi istilah gaibnya dihilangkan. Dan itu diikuti orang-orang Islam. Masalahnya gitu. Bahkan yang awam-awam itu yang mulai senang nulis itu mulai menulis Rasulullah dengan gaya seperti itu, sejarah Rasulullah. Nah, ini gimana anak-anak kalau orang lain menuliskan sejarah untuk kita kayak gitu tuh? Itu baru dihilangkan satu sisi itu udah ngeri sekali kan. Tapi alhamdulillah wa makaru wa makarallah. Kafir orang-orang musuh-musuh Islam itu membuat makar, Allah juga buat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik zat sang pembuat tipu muslihat. Maksudnya ketika ada orang yang membuat muslihat, kemudian Allah meniupkan pada dada-dada ulama yang rasikh tentang tipu daya ini, terus segera diingatkan kita umat Islam, terus mereka orang-orang ini mulai menulis sejarah ulang, ulama-ulama kontemporer, dan sejarah ini ditulis dengan gaya yang berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Mulai disebutkan intisari, ada menulis sejarah dari sisi fikihnya saja, menulis sejarah dari sisi misalnya kepiawaian Rasulullah dalam memimpin perang dan sebagainya, tapi selalu disebutkan sisi gaibnya. Menulis sejarah dari sisi bagaimana Rasulullah membangun rumah tangga, terus bagaimana keterlibatan malaikat Jibril dalam rumah tangga Rasulullah yang begitu indah dan sebagainya. Nah, ini semuanya dilakukan oleh para ulama-ulama Islam, dan kita sebagai tali estafet mereka jangan malas-malasan, yang tidur-tiduran, belajar serius, mulai menekuni sirah nabawiyah. Nanti kita menulis, kalau kita nggak nulis, nanti orang-orang kafir, musuh-musuh Islam maksudnya, ya tidak semua orang kafir musuh Islam, yang baik juga banyak. Nah, tapi yang memusuhi kita lain cerita. Itu akan menuliskan sejarah untuk anak cucu kita, rusak nanti. Itu anak-anak. Nah, itu sekedar gambaran sedikit terkait penulisan sejarah, betapa penting sekali. Dulu terakhir sebagai penutup, Ustadz pernah ikut kajiannya Syekh Abu Muhammad Abdul Karim Al-Kafiri. Beliau ini adalah ulama yang mualim sekali dalam bidang tafsir, bahkan dalam bidang sejarah juga. Beliau pernah bercerita di masa Uni Soviet berkuasa. Jadi Uni Soviet itu berkuasa, yang banyak dikuasai itu wilayah-wilayah Islam. Nah, mereka itu menulis sejarah Islam, anak-anak. Menulis sejarah Islam dengan fakta, bukti, sejarah ini loh. Tapi diputar-putar gitu, sehingga menjadi rancu. Tapi kan alhamdulillah ulama-ulama segera paham. Nah, ini mereka udah nulis sejarah. Makanya anak-anak belajar sejarah yang serius. Nah, guru-guru kalian itu banyak sekali yang pakar sejarah. Kepala sekolah sekalian itu, Pak Ustadz Purwanto itu, Masya Allah, sejarah yang kecil-kecil pun tahu dia. Nah, makanya jangan kalah sama Pak Kep sekalian. Beliau mulai belajar sejarah kan ya usia-usia kuliah mungkin ya. Nah, kalian masih SMP, ayo mumpung masih SMP, banyak referensi, tidak dicukupkan hanya yang ada di buku, yang lain nanti nimbrung ya di grup. Saat kok di sini kayak gini, baca di internet lah, websitenya kirim ke Ustadz, nanti biar kita periksa ini website benar atau enggak, orang lebih gitu, bisa jadi rujukan atau enggak, orang lebih gitu. Ayo pokoknya kita maju bareng-bareng. Itu anak-anak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.